Keluarga Jakarta, keluarga berkreasi, Jakarta berinovasi. Berjumpa dengan saya Elzi yang akan mengajak keluarga Jakarta di rumah untuk melihat inovasi teknologi tepat guna keluarga Jakarta. Sekarang saya sudah berada di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Penasaran gak sih keluarga Jakarta? Di episode kali ini kita akan membahas inovasi teknologi tepat guna keluarga Jakarta apa sih? Yuk ikuti saya. Halo Bapak Tisno, salam kenal Pak, saya Elzi. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk dikunjungi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Dengan bahasa apa tadi? Elzi Pak. Oke, kiranya dalam kunjungan dalam rangka apa ya Mbak? Ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar workshop Posyantek Kalibaru nih Siap. Pak. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak? Boleh, mau berdiri atau langsung jalan-jalan aja nih? Berdiri aja nggak apa-apa Pak. Oke. Kalau workshop Posyantek Kalibaru ini punya inovasi teknologi apa saja Pak? Oh iya, jadi gini, terpicu dengan banyaknya wilayah kita keluhan tentang limbah, terutama limbah cangkang kerang hijau ya, yang udah ada tadi lewat sini tuh udah ngeliat tuh cangkang kerang hijau. Nah itu kita mau kelola dengan baik gimana caranya permasalahan limbah ini berubah bentuk atau jadi item-item produk gitu kan, dari cacahan, produk paving block dan yang lainnya. Awalnya memang sulit, tapi selepas ibu-ibu anak nelayan terus saya intent gitu loh untuk mengembangkan progres ini, alhamdulillah udah kelihatan hasilnya. Memanfaatkan limbah cangkang kerang hijau hijau. Pak, jadi suatu produk yang luar Betul. biasa. Tapi apa sih yang membuat Bapak tergerak akhirnya untuk membuat inovasi teknologi ini Pak? Kalau awal mulai saya tergerak itu saya sendiri sebagai nelayan ya Mbak, udah hampir 32 tahun di Kelurahan Kalibaru. Dan saya juga di samping itu mencari kerang hijau, pendampingan dengan para pembudidaya kerang hijau. Dan bobotnya paling tinggi, per satu hari aja 2 ton, 3 ton. Itu selalu jadi keluhan, bahkan teguran. Nah, terpicu dengan saya punya inovasi itu. Waktu itu saya nggak berbuat atau membuang sampah limbahnya aja, tapi waktu itu saya berpikir, iseng-iseng, duduk di pesisirnya, habis lepas melaut, itu cangkang saya liatin, kalau dalam posisi utuh itu kan kayaknya seninya kurang, daya tariknya kurang, yang tertarik kan cuma dagingnya. Betul. Jadi sama saya iseng, saya tumbuk-tumbuk tuh, awal-awal, pengen tahu jadinya apalah kalau kata orang. Tapi pas lepas ditumbuk tuh saya lihat ada gestur, ada kayak cahaya yang manak-manik lah itulah. Nah itu saya terinspirasi tuh di situ tuh. Ini kayaknya kalau misalnya saya rubah dari bentuk produk gitu, ini kayaknya daya tarik dari limbah cangkang kerang ini lumayan lah. Terus kayaknya ada nilai manfaatnya. Mungkin dari situ. Terus ditambah kepedulian saya waktu itu, keinginan saya dengan wilayah kami ini sering ditegur dengan buruknya adanya limbah cangkang. Dan saya terpicu gimana caranya, jangan disinggung para pembudidayanya atau pengepul, karena mereka kan memang usahanya udah seperti itu, tapi saya berusaha mendampingi atau mengolah sesuatu hal yang berdampingan dengan mereka terus jadi nilai manfaat gitu sih. Berarti selain untuk mengurangi sampah ya Betul. Pak, jadi menghasilkan suatu produk yang luar biasa Betul. juga. Saya penasaran nih Pak, bagaimana cara membuatnya nih Pak? Boleh diajarin nggak Pak? Boleh, ini langsung jalan aja apa muter-muter dulu nih? Boleh deh Pak, tapi alat dan bahan yang kita butuhkan apa aja tuh? Oh iya, pertama itu Mbak, silakan sini. Sini Mbak, ini yang cangkang udah dijemur dan proses hasil pemilahan. Jadi memang bisa hasil seperti ini ibu-ibu sama anak nelayan itu harus milah kotoran dari limbah plastik, kayu, serabut-serabut lainnya. Karena nanti ini jadi masalah nih, seandainya ini nggak kering dan nggak basah, terus banyak sampah lainnya. Karena nanti ke mesin pencacah itu terjadi resiko Oh begitu. penyumbatan atau penyambatan gitu loh, tidak hasil mesnya. Tapi kalau untuk proses pengeringannya butuh waktu berapa lama tuh Pak? Kalau untuk proses pengeringannya itu Mbak boleh rasain sendiri dah nih, tingkat kekeringannya. Ini sebenarnya kadar airnya masih tinggi loh Mbak. Cuman karena kering kan gitu. Ini untuk cetakan paving block yang 60% kadar airnya masih ada. Jadi memang kita juga harus tahu bahan-bahan produk yang untuk produk apa yang mau kita buat gitu loh. Berarti disesuaikan ya Pak? Betul. Jadi nanti kita ambil secukupnya dari sini gitu kan. Baru kita nanti ke proses mesh, pengaturan pencacahan pasir yang di sana. Mbak mau lihat pasir yang di sana? Boleh dong Pak. Oke, pamit Ayo, ya. Pak. Berarti setelah ini dicacah ya Pak? Iya. Dan ini mesin pencacahnya Pak? Iya, alhamdulillah inilah mesin yang untuk dapat mesh pasirnya. Proses dari pengeringan yang tadi, limbah tadi harus masuk sini. Nah, nanti kan limbah itu kita aurin nih ke dalam dengan posisi lubang yang ada nih. Oke. Nah, di sini dengan proses begini nanti akan mendapatkan hasil sesuai mesh yang kita inginkan. Mbak mau coba nggak? Boleh Silakan dong, Pak. masukin aja. Ya, nanti hasil dari sini Mbak sesuai dengan standar mesh yang kita inginkan, itu akan mendapatkan hasil di tampungan yang di bawah.
Nah, ini nanti hasil hasilnya, seperti Pak. ini. Ini hasil cacahan yang tadi kita giling. Jadi pasir ya, Pak? Iya. Oh. Nanti ini yang untuk produk paving block. Mm-mm. Jadi Kalau untuk produk yang lainnya? kalau untuk produk lainnya beda lagi nanti cangkangnya. Nggak seperti yang ini. Dia yang tingkat kadar air itu udah mulai berkurang. Kalau sudah caca nih Pak, kita sudah jadi pasir, setelah ini ngapain tuh Pak? Oh ya, jadi proses pasir yang sudah jadi dari ambil mesin ini, nanti kita arahkan ke mesin molen atau pengaduk bahan-bahan produksi untuk produk paving block. Oke. Itu ada arahnya di posisi sana. Baik, Yuk Mbak, kita langsung lihat. ke sana ya sana. Pak. Ini mesin apa nih Pak? Oh ya ini mesin molen pengaduk cacahan pasir cangkang kerang hijau yang untuk adonan. Di sini nanti ada semen, ada air, ada pengeras, berikut pasir cacahan yang tadi kita habis giling. Selama waktu 20 menit kita harus campur tuh adonan itu biar sama rata dulu. Selebihnya nanti lepas 20 menit baru nanti kita arahkan ke mesin produksi untuk produk paving block itu. Tapi kita nyetandarin dengan ketebalan berapa senti nih untuk paving block yang mau kita cetak gitu. Jadi dari molen ini selepas 20 menit baru nanti kita ke sini. Berarti campurannya pasir yang tadi sudah kita cacah, Yap. terus pasir Air, biasa, iya. semen dan air ya Pak? Iya, tanpa pasir lain ya. Oke. Pasir cangkang kerang hijaunya dicampur ke sini, terus semen, terus air. Oke, selanjutnya Gitu. dari sini berarti kita langsung mencetak produknya Pak? Betul, langsung ke mesin press paving block. Boleh kita coba ya Pak? Boleh, nanti ke sini. Adonan yang sudah jadi berarti langsung masuk ke mesin pencetak ya Siap. Pak? Ini langsung kita tuangin aja kali ya Pak? Iya, nanti dari hasil yang di sana itu selama proses 20 menit tadi kita angkut ke sini, pasir itu kita masukin nih ke media pencetak. Pertama, sebelum kita operasiin mesin pencetaknya. Karena ini kan secara manual, tanpa otomatis. Jadi nanti kita mulai stay dengan dieselnya itu kita hidupin. Jadi yang penting adonan ini harus tersedia dulu di sini. Betul. Nanti di saat ada pekerja atau anggota kami mendorong untuk ke media cetak yang ada di sini. Oke? Tapi untuk produk yang akan kita buat itu apakah ada takaran tertentu gitu Pak? Oh, kalau untuk takaran tertentunya dari molen ini aja, mesin kalau kita mau nyetak 1 jam yang takarannya 120 kg pasir cacahan, itu akan mendapatkan hasil hampir 90 biji paving block. Oh. Sekali cetak dalam 1 jam. Dari media kita molen ini yang 120 kg pasir cacahan ini. Sekali cetak menghasilkan lumayan banyak ya Pak? Nah, jadi satu cetakan itu kan isinya 4. Mm-mm. Kalau kita mau satu kali produksi dengan cacahan 120 kg dengan campuran lainnya, hasilnya 90 biji dalam 1 jam. Oke? Oke. Nah, berarti itu nanti saya mulai akomodasikan terkait dieselnya. Tapi ini setelah sudah dicetak, apakah sudah kering dan sudah jadi gitu Pak? Atau Oh, iya. kita masih menunggu lagi gitu? Kalau untuk proses jadi sesuai dengan standar dia jadi. Tapi kalau untuk tingkat kekeringan kita nunggu secara alami ke tingkat kekeringan selama 20 menit atau 25 menitan. menit. Baru kita bisa geser dari media tatakan cetakan. Boleh langsung kita coba kali ya Pak? Oke. Jadi cara pertama-tama itu memang kita harus angkat cetakannya ini dulu. Untuk kondisiin media pasir yang di sana masuk ke media cetakan yang ada dengan standar ketebalan 8 cm. Nah, lepas itu semua nanti biarkan dia dulu standar sama rata, baru kita tekan ini Oh. untuk ngeratain media pasir cangkang rata semua. Nah, baru kita lepas. Pasti nanti akan mendapatkan hasil paving block dengan standar ukuran yang 8 cm 8 itu. cm. Oke, sekarang kita lihat hasil cetakan yang Mbak ya. Ini Hasil hasil kita berdua jadinya tadi ya, produk Pak. ya kan. Nah, Mbak mau lihat ini hasilnya dari cangkang kerang hijau limbahnya. Wah, kokoh Nah, sekali, ini. Pak. Ini dengan ketebalan 8 cm, Mbak. Jadi nanti dari proses ini kan belum maksimal. Harus kita keringkan selama 25 menit atau 20 menit di area ini sekitar aja. Ya kira-kira kena panas seadanya. Yang terbuka berarti ya Pak? Iya, betul, tanpa open lagi. Jadi kita langsung gelar di sini. Nggak mungkin saya nyundul. Nah Pak, tadi kita sudah mempraktekkan ya Pak, dimulai dari limbah cangkang kerangnya yang sudah dipilih dan kemudian dikeringkan, lalu Betul. masuk ke mesin pencacah, Betul. dan juga masuk ke mesin adonan dengan campuran-campuran lainnya ya Pak. Lalu kemudian baru dicetak gitu ya Pak. Berarti luar biasa kerennya limbah cangkang kerang Amin, ini amin. bisa menjadi suatu produk yang selain mengurangi sampah lingkungan Betul. juga Pak, tapi menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi. Pak, untuk produk-produk Bapak ini dijual dengan kisaran berapa Pak? Kalau untuk produk-produk yang udah jadi, kan semuanya varian ada beberapa item produk. Maka saya bilang
inovasi kami itu inovasi multi produk berbasis limbah cakang kerang hijau. Jadi nggak cuma satu inovasi. Jadi kita jadikan beberapa item produk kayak paving block, kayak kloset. Paving block sendiri itu kapasitas kita jual per 1 meter persegi. Yang dengan jumlah 44 biji, per 1 biji kita jual 2.700. Karena kita buat 2 item paving block dengan standar penyerapan air, dengan standar juga fabrikasi, jadi memang harganya sedikit berbeda. Oke. Kalau A1 itu 3.000, kalau yang A2 itu kita jual 2.700 atau 2.500. Terjangkau, Pak. Produk-produk yang sudah dihasilkan apa saja sih, Pak? Banyak sih, Mbak. Mungkin kita kalau diobrolin di sini mungkin saya jelasin. Itu kalau untuk dari cacahan pasirnya sendiri, produk jadinya itu kayak paving block, terus kloset, jamban jongkok, gestur interior yang buat dinding-dinding itu, Iya, betul. motif-motif bunga, atau asbak, plakat, tatakan gelas. Bahkan kita juga jual cacahan-cacahan pakan buat burung pegiat balap gitu. Banyak sekali produk yang Amin. dihasilkan, Pak. Tapi kalau misalkan saya dan keluarga Jakarta di rumah nih, Pak, ingin Siap. membeli produk-produk dari Pak Tisno, ada nomor atau media sosial yang bisa kami hubungi, Pak? Oke, kita kan di Cangkring sendiri punya IG, Mbak. Kalau teknologinya IG itu kan saya nggak paham, Mbak. Tapi teman dari pengurus yang ada itu buat IG, Namanya Instagram. apa tuh, Pak? Nah, Cangkring Kalibaru. Nah, dan Mbak bisa expose tuh banyak produk-produk kami di sana. Mungkin ada beberapa item produk yang belum terlampir. Nanti kita rencana mau masukin di terlampir. Oke. Bagi keluarga Jakarta di rumah yang ingin membeli produk dari Pak Tisno, bisa langsung mengunjungi workshop Posyantek Kalibaru atau bisa mengunjungi media sosial Instagram di @cangkring_kalibaru. Terima kasih Pak Tisno, Sama-sama. terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini Amin. dan sharing ilmu yang banyak, sangat bermanfaat untuk Siap. saya dan keluarga Jakarta di Siap. rumah. Ya keluarga Jakarta, lestarikan lingkungan dan berkreasi. Salam inovatif. Keluarga berkreasi, Jakarta berinovasi. Sampai jumpa.